Ini hari tanggal 3 Desember, hari Rabu, tahun 2025. Saya dengan Suster Felicia, PRR, di Kupang. Suster Felicia sementara dalam rencana mau pergi ke Ailokmea. Dan Suster Felicia mau cerita tentang bagaimana pengalaman suster waktu mengantar jenazah dari Denpasar, Kupang ke Lahurus, dan kemudian bagaimana dari Atapupu sampai ke Larantuka. Suster, silakan omong. Jadi waktu itu kami ada di Denpasar karena ada perubahan jenazah diterbangkan ke Kupang, maka esoknya saya lebih dulu ke Kupang. Sampai di Kupang ternyata sudah ada persiapan dan keluarga serta seluruh umat dibubarkan dulu karena esok baru tiba. Nah, tiba diterima di Kupang dengan sangat meriah. Sudah itu perjalanan seterusnya menuju ke Keva, dan sebelum itu saya kagum itu sampai di Naop, itu pinggir jalan di Oeprigi. Di situ banyak semua orang lepra, semua ada di situ dan berdiri. Mereka berdoa, kami jenazah berhenti sebentar. Sesudah itu kami teruskan perjalanan sampai di Atambua dan seterusnya sampai di Lahurus. Sampai di Lahurus kita semayam, jenazah disemayamkan di gereja paroki. Umat semua datang. Aduh, begitu rasanya seperti bagaimana, sepertinya Bapak Uskup itu hidup, hadir begitu di tengah-tengah umat, ya, di tengah-tengah orang di sekitar situ. Lihat kamera. Nah, lalu kami sudah semayam, kami 1 hari ya. Sudah itu kami berangkat menuju ke Atapupu untuk terus perjalanan ke Larantuka. Masih misa di Katedral Atambua? Misa di katedral dulu. Jadi dalam perjalanan kembali singgah di Atambua, Bapak Uskup Anton Pairatu yang terima. Saya ingat waktu itu khotbahnya, dia bilang sekarang kita terima Bapak Uskup dan masuk dulu gereja Atambua, gereja katedral. Lalu masuk di dalam, sesudah misa khotbahnya saya tidak ingat lagi, tetapi bagus dengan lagu yang bagus tentang Bapak Uskup sama bisop yang nyanyinya pakai lagu daerah, pakai kata-kata daerah, bagus sekali dan sedih, tetapi kita merasa bahwa Tuhan hadir ya di dalam diri beliau ini. Sesudah misa lalu kami berangkat menuju ke Atapupu. Sampai di Atapupu karena naik kapal, bukan pesawat tidak jadi, itu karena Larantuka tidak bisa atau pesawat besar. Jadi kami naik kapal dan kapal perang yang juga kepala Kapoldanya itu sendiri ikut di dalam kapal perang itu. Ada beberapa kapal, tetapi di kapal perang itu Bapak Uskup, jenazah Bapak Uskup dengan kami beberapa suster. Saya ingat waktu mau naik, pas mau berangkat di atas Atapupu, gunung apa itu ada pelangi, ada pelangi, tapi sekejap saja. Saya berteriak, suster ada pelangi, tapi mereka tidak sempat keluar untuk lihat lagi karena kami sudah jalan. Lalu jalan dalam rencana bahwa nanti sampai di Larantuka pas pagi habis misa, karena hari Minggu habis misa, sehingga selesai misa umat bisa hadir semua di situ. Jadi sekitar jam 6:30 begitu, jam 7 begitu. Tapi ternyata kami sampai di Larantuka itu jam 3 dini hari. Lalu mau apa? Jadi tanya, akhirnya kami semua setuju. Bapak Uskup punya daerah Torne. Jadi kapten kapal bilang apa? Kapten kapal tanya dulu, suster bagaimana? Lalu Suster Gabriela mengatakan, kita keliling saja tempat Tornenya Bapak Uskup dulu. Maka kami, kapten kapal tidak berkeberatan. Dia sangat senang, lalu bawa kami dengan jenazah itu keliling Pulau Adonara, Solo. Suster siapa waktu? Suster Gabriela, Suster Benedikti, Suster Simprosa, saya siapa lagi, mungkin ada 1-2 suster lagi, saya tidak ingat. Lalu kami putar Adonara tuh di selat Larantuka ke sana, putar keliling Adonara, putar datang ke Solor, keliling Solor, lalu putar lagi ke sana ke Lembata. Lembata aja 3 kan, daerah 3 tempat itu. Dari putar di Lembata, sudah itu baru pulang lagi di selat Lewotobi. Dari sana datang pas masuk di pelabuhan Larantuka, misa pertama hari Minggu keluar. Jadi, selesai. Suster bilang apa?
Bapak Uskup keliling lagi di daerah Tornenya. Jadi Hai. melihat umatnya kembali. Jadi Suster Gabriela bilang, Bapak Uskup ini tempat Torne Bapak Uskup dulu. Jadi lihat kembali umat-umat itu. dari jam 3 pagi Sampai dengan sekitar jam 7 ya. Oh, jadi kira-kira 4 jam. 4 jam begitu. Dari Ka- keliling 3 pulau itu. Kapal perang jadi bisa cepat. Bisa cepat. Dia, tapi karena kita jalan untuk sambil itu, jadi kapalnya tidak mau cepat. Pak Kapten itu buat pelan-pelan saja. Oh, macam perarakan. Perarakan di laut. Begitu macam prosesi laut. Hah. Nah, lalu tiba di Larantuka pelabuhan tuh pas misa pertama selesai. Jadi suster-suster novis dengan semua suster dengan konferia dan umat itu sudah berbaris di ujung jembatan sampai di jalan raya penuh. Nah, lalu kami sandar. Nah, waktu sesudah sandar, lalu Bapak Uskup Frans datang menerima beliau masuk dalam kapal perang itu, menerima beliau. Oh, Nah, Bapak Uskup Frans Kopongko datang terima ke atas beliau. kapal. Untuk terima beliau jenazah itu. Hah. Sudah itu jenazah diturunkan, dinaikkan di atas mobil yang terbuka, dijaga atau ditahan oleh frater-frater BHK. Hah. Umat ingin supaya dipikul saja untuk menuju ke San Domingo. Tapi kita ingat juga akan situasi jenazah ya, keadaan jenazah. Jadi akhirnya kami di atas mobil dibawa hantar sampai di San Domingo. Di San Domingo dibiarkan di pendopo San Domingo. Oh, Nah, di San jadi Bapak Uskup masih tempatkan di San Domingo lagi, di keuskupan. Nah, lalu di situ saya ingat Bapak Uskup Frans itu buka pintu gerbang masuk ke dalam lorong, terbuka semua, lalu mengatakan ini semua dulu Bapak Uskup punya tempat. Oh, Nah, jadi Monsieur Frans yang Monsieur bilang ini Frans Bapak yang Uskup bilang punya tempat. Aduh. Jadi kita sedih juga itu, tapi gembira, senang karena sekarang sudah ada. Nah, lalu sesudah doa semua habis itu, kira-kira jam berapa itu, sudah agak siang, siang. Itu kami mesti prosesi lagi dan dihantar ke rumah pusat, seterusnya kembali lagi ke katedral. Untuk Oh, jadi dari San Domingo ke Biara Pusat dulu. Iya. Oh. Seperti di Kupang dulu tuh, bukan langsung katedral. Dari yang tiba di Kupang langsung ke Sikumana Bapak waktu itu. Sikumana baru naik kotan baru ke katedral. Jadi kita juga lihat bahwa betapa kami rasakan bahwa memang itu Bapak kami, Bapak kami. Karena memang harus ke rumah kami dulu tuh. Jadi memang Bapak umat, seluruh umat ya, tetapi kami lebih merasakan sebagai Bapak kami. Jadi kemudian baru ke katedral. Ke katedral tuh 2 ke 3 hari barangkali, 2 hari barangkali. Dibiarkan karena umat banyak yang datang berdoa. Jadi dibiarkan lama. Sudah itu baru dihantar kembali ke Lebau. Sementara itu kita siapkan tuh karena kepela khusus belum ada. Jadi sakristi kepela besar itu, sakristi kiri dan kanan itu langsung diatur AC apa semua tuh Bapak, sehingga datang Bapak Uskup di sakristi sebelah kanan, lalu langsung siapkan sakristi sebelah kiri untuk suster ibu, karena sudah disampaikan bahwa nanti beliau juga akan didatangkan. Tetapi tidak karena pemerintah Belanda gusur kubur itu, sehingga kita minta jenazahnya di bawah petinya. Jadi kita tidak tahu bahwa suster ibu itu punya jenazah, kita tidak tahu. Karena pemerintah yang gusur, jadi mereka langsung saja ke dalam peti. Jadi tidak lihat apa-apa. Jadi sampai sekarang kami tidak tahu. Jadi kami keanjurkan barangkali kita satu waktu buka suster ibu punya peti itu, kita lihat, siapa tahu ya. Tapi mau kapan, bukan tunggu Bapak Uskup selesai. Ibu pengasuh tuh yang SSPS itu. Ya, Anfrida. Suster Anfrida. Jadi suster, sekarang ini kan sudah tahun 2025 ya. Iya Bapak. Jadi itu kan sudah, kalau dihitung dari saat meninggalnya Bapak Uskup di Amerika, jadi tahun 1989. Nah, jadi sudah sekarang ini kan 30 tahun lebih. 36. 36. Ya. Jadi suster, kita sekarang ini omong ini tentang Orang Kudus toh? Iya. Ya. Dan itulah sekarang suster punya kesaksian ini tentang mengantar Bapak Uskup dari Kupang ke Lahurus. Ya, waktu singgah di Ailo Meajo kok? Iya, kita masuk.
kita masuk, tetapi kita tidak lama di situ karena kapela kecil ya, masih itu. kapela kecil. Jadi kita hanya masuk sebentar saja langsung terus. Ya. Jadi masih singgah di tempat Masih singgah, kelahiran. ya, masih singgah. Oke. Kapela kecil itu. Ya. Oh ya, jadi baru kemudian ke gereja pusat, gereja paroki. Lahurus, karena dibaptis di gereja Lahurus. Itu katanya. Jadi Bapak Uskup singgah seluruh. Jadi pokoknya kita bawa beliau itu menuju ke semua tempat yang bersejarah untuk beliau. Jadi dan juga tanpa direncanakan masih keliling seluruh pulau-pulau Pulau di itulah Larantuka itu. di Flores Timur. Flores Timur. Jadi itu sesudah itu baru kami refleksi, kami bicara itu mungkin Bapak Tua mau begitu. Oh ya, masih Mungkin, keliling ke karena tempat-tempat di yang itu. jadi keliling Adonara, Lembata, Solor. Oh ya. Iya. Jadi kita pikir kenapa mesti kan sudah diberitahu pada kapal perang itu bahwa masuk sekitar 6:30. Tapi ternyata lebih dulu. Mungkin Bapak Uskup mau lebih dulu supaya saya. Mungkin kita berpikir ya. Mungkin lebih dulu supaya beliau bisa lihat lagi tempat yang lain tuh. Iya. Jadi begitulah sekarang ini Suster, terima kasih atas cerita ini. Ini saya Anton Bele bersama dengan Ibu Judith Salasa. Kami mengantar Suster Felicia ke Timor Travel untuk lanjut ke Atambua dan ke Ailomea. Dan ini cerita asli dari pelaku sejarah. Terima kasih Suster. Terima kasih juga Pak Anton. Ya, hamba Allah Gabriel Manek mendoakan kita. Dan akan menghantar saya sampai di sana dengan selamat. Oke, terima kasih. Iya.